Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2035. Boom, lebih dari 10 santo langsung melancarkan serangan. Selain santo biasa, di antara mereka juga terdapat ahli tingkat puncak santo. Masing-masing memegang cahaya ilahi, menyerbu dalam sekejap mata. Senior, mundurlah. Bersamaan dengan terdengarnya suara Luoxiu, cahaya menyilaukan berkedip dari tubuhnya, dan zirah Dewa Sura pun muncul. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyebar dari tubuh Luoxiu. Kekuatan ini bahkan membuat Long Aojun tidak mampu menahannya, memaksanya mundur jauh ke belakang. Dengan kekuatan Long Aojun saat ini, jelas ia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Jadi sejak awal, Luoxiu memang berniat untuk membereskan orang-orang ini sendirian. Mengenakan zirah Dewa Sura memungkinkannya kebal terhadap 80% kerusakan. Hanya dalam kondisi inilah tubuhnya mampu menanggung peningkatan kekuatan yang lebih besar. Weng, di dalam ruang bulan kuno, ia langsung menyerap kekuatan asal dari Heigu, Tianyan, Pang Feng, dan lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Seketika itu juga, momentum di tubuhnya melonjak tajam. Meskipun tanpa dukungan prasasti Kaisar kuno di sini, kekuatan tempurnya masih bisa ditingkatkan hingga mampu menandingi puncak santo, bahkan melampauinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Luoxiu memancarkan cahaya ilahi. Kultivasinya masih berada di ranah 3 dao, namun aura yang memancar darinya sangat mengerikan. Di bawah peningkatan kekuatan yang dahsyat ini, zirah Dewa Sura menanggung 80% tekanan untuknya. Tubuhnya hanya perlu menanggung 20% sisanya, sehingga ia mampu meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ke kondisi puncak seperti ini. Swoosh! Sosok Luoxiu menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, ia langsung muncul di hadapan seorang santo. Telapak tangannya yang keemasan membentuk segel, menghantam dengan segel keabadian. Dengan suara dentuman keras, ahli ranah santo itu terpental jauh, menyemburkan darah segar dengan liar. Kecepatan Luoxiu terlalu tinggi. Kakinya memijak petir emas, membuat Long Aojun yang telah mundur ke kejauhan ternganga melihatnya. Meskipun ia tahu potensi Luoxiu sangat kuat, ia tidak menyangka Luoxiu telah tumbuh sampai ke tingkat ini. Serang dengan kekuatan penuh, tidak peduli dia hidup atau mati. Belasan santo lainnya berteriak serentak. Cahaya ilahi tanpa batas menyelimuti Luoxiu, mengepungnya dari segala arah, sama sekali tidak memberinya ruang untuk menghindar. Namun, Luoxiu memang tidak berniat untuk menghindar. Teknik menempa tubuh menjadi senjata beroperasi, 3 cincin ilahi muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak laksana dewa. Mengenakan zirah Dewa Sura dan diperkuat oleh 3 cincin ilahi, telapak tangannya setajam pisau. Ia melancarkan teknik membelah langit dan bumi. Telapak tangannya bagaikan kapak dewa yang hendak membelah kekacauan purba dan menciptakan segala sesuatu. Seorang santo yang berada di barisan terdepan langsung terkena dampaknya. Ia ditebas oleh satu telapak tangan hingga menjadi kabut darah. Wujud fisiknya hancur lebur, tewas seketika dan daunnya musnah. Dengan kekuatan setara puncak santo dan menggunakan teknik pembuktian dao, meskipun jumlah lawan sangat banyak, mereka sulit memberikan ancaman berarti bagi Luoxiu. Ia bagaikan seekor harimau ganas yang menyerbu ke dalam kawanan domba. Bahkan jika puncak santo berbenturan dengannya, mereka akan langsung terpental, sulit untuk menandinginya. Teknik keabadian beroperasi. Rune emas melilit di sekujur tubuhnya, membuat Luoxiu seolah kebal terhadap segala teknik. Ia menerjang ke sana kemari, hanya menyerang tanpa bertahan, membuat belasan santo itu kewalahan dan berantakan. Teknik Daluo. Luoxiu sama sekali tidak berniat membuang waktu di sini. Ia mengeluarkan teknik Dao, terkuat yang ia kuasai. Di antara jari-jari dan telapak tangannya, muncul rune misterius. Di bawah kehendaknya, rune-rune ini bisa berubah menjadi bentuk apapun, mengandung keajaiban Dao yang tak terbatas. Inilah perwujudan dari evolusi teknik Dao hingga ke tahap ekstrim, mengubah segala sesuatu yang rumit menjadi sederhana, kembali ke asal yang murni. Dengan dukungan kekuatan sumber Dao petir, kecepatan Luoxiu sudah sangat tinggi. Ditambah dengan peningkatan dari teknik Daluo, belasan santo itu bahkan tidak bisa menghentikan langkahnya meskipun mereka bekerja sama. Boom! Sebuah artefak magis yang kuat menghantam ke bawah, namun dihadang oleh rune yang terbang keluar dari tubuh Luoxiu, sehingga sama sekali tidak bisa menyentuh tubuhnya. Orang lain melancarkan kemampuan ilahi dan teknik Dao, membuat kekosongan runtuh dan ruang hampa hancur, namun tetap tidak bisa menembus pertahanan kuat dari teknik keabadian.
Serangan dari belasan santo itu ternyata mampu ditahan mentah-mentah oleh Luo Xiu. Detik berikutnya, satu lagi santo dihancurkan kepalanya oleh Luo Xiu, mati jiwa dan raga. Sesaat kemudian, dari belasan santo yang datang bersama-sama, kini yang tersisa akibat pembantaian Luo Xiu hanyalah 3 orang puncak santo. Lari, wajah ketiga puncak santo itu sangat buruk. Mereka segera mengambil keputusan untuk melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Luo Xiu memasang wajah tanpa ekspresi, jari-jarinya membentuk segel formasi. Seketika itu juga, seluruh tanah terlarang pemakaman tulang diselimuti oleh tirai cahaya formasi raksasa, menyegel setiap inci ruang, seolah mengurung ketiga puncak santo itu di dalam sangkar. Tanah terlarang pemakaman tulang ini adalah markas besarnya. Di bawah bimbingan Fang Yi, tempat ini sudah sejak lama dipasangi banyak formasi dan larangan oleh Luo Xiu dan Long Aojun bersama-sama, bisa dikatakan pertahanannya sangat kokoh. Bisa dibilang, sejak saat belasan santo ini datang ke tempat ini dengan niat untuk menangkap dan membunuhnya, nasib mereka sudah ditentukan, hanya ada satu kata, mati. Ruar, melihat tidak ada jalan keluar, ketiga puncak santo itu menengadah dan meraung. Sumber kekuatan di seluruh tubuh mereka mulai terbakar, tampaknya mereka berniat untuk bertarung mati-matian. Luo Xiu tidak mempedulikan hal itu. Ia dengan tenang menjalankan teknik daunnya. Besi penekan dewa muncul di tangannya, rune yang dipadatkan oleh teknik Daluo menari-nari di langit, bertarung sengit melawan ketiga puncak santo tersebut. Hasil akhirnya tidak mengejutkan sama sekali. Meskipun ketiga puncak santo itu telah membakar habis sumber kekuatan mereka sendiri, pada akhirnya mereka tetap gagal membunuh Luo Xiu. Mereka berubah menjadi abu dan berhamburan di udara. Bagus, pembunuhan yang bagus. Tak kusangka kau sudah tumbuh sampai ke tahap ini. Long Aojun terbang melayang mendekat. Menyaksikan sendiri Luo Xiu membantai lebih dari 10 kaisar dewa santo dengan kekuatannya sendiri, di mana 3 di antaranya adalah tingkat kaisar dewa puncak, membuatnya merasa seperti dalam mimpi. Baru pada saat inilah ia benar-benar mengerti bahwa putra Tai Sang Yu ini, tanpa disadari, telah menjadi jauh lebih kuat daripada ayahnya. Aku hanya meminjam kekuatan luar. Luo Xiu tersenyum. Ruang bulan kuno menarik kembali kekuatan sumber yang memperkuat tubuhnya, dan zirah Dewa Sura pun ikut masuk kembali ke dalam tubuhnya. Fluktuasi aura di tubuhnya kembali ke tingkat kesempurnaan besar ranah 3 dao. Meskipun itu kekuatan luar, itu tetap bagian dari kekuatanmu, kata Long Aojun. Ayah dan ibu tidak kembali. Tatapan Luo Xiu tiba-tiba memancarkan sedikit kesedihan, dan ia tiba-tiba mengucapkan kalimat itu. Mengenai kembalinya banyak ahli dunia abadi, ia sudah menceritakannya kepada Long Aojun, di antara banyak ahli yang kembali, baik itu Wu Shuang, orang tuanya, bahkan Kaisar Dewa Tai Sangling pun tidak muncul. Hal ini membuat secercah harapan di hati Luo Xiu harus pupus sekali lagi. Ia hanya bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya setelah ia melangkah ke dalam kekacauan tanpa batas di masa depan. Aku percaya ayahmu masih hidup. Long Aojun menepuk pundaknya, mungkin hanya karena alasan lain sehingga dia tidak kembali. Semoga saja begitu. Luo Xiu mengangguk. Ia juga tahu bahwa Long Aojun hanya berusaha menghiburnya, karena tingkatan kekacauan tanpa batas jauh melampaui dunia abadi. Bahkan keberadaan seperti penguasa Dao bulan kuno saja bisa gugur. Apalagi orang tuanya yang saat meninggalkan tempat ini hanyalah berada di ranah domain Dao atau ranah Santo. Bersambung.